Wabarakatuh, pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini, edisi hari Kamis nih, tanggal 3 Desember 2020. Tentu saja pemirsa Sultan TV seperti biasa, hari ini Hani juga kedatangan narasumber, kita akan bahas tema yang cukup menarik juga. Namun terlebih dahulu Hani akan ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami di @sultantv.co dan juga website kami di YouTube juga @sultantv.co, dan jangan lupa Anda juga ini bisa follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan dimanapun ini Anda berada nih pemirsa Sultan TV di rumah, kita bisa saksikan informasi kami tentu saja berbagai macam lini masa media sosial, dan mungkin yang sambil work from home atau juga mungkin yang masih melakukan aktivitas seperti biasa, ini bisa sambil pegang handphone, bisa buka YouTube-nya, bisa langsung tonton. Nih untuk teman-teman juga yang ada di rumah, barangkali pemirsa Sultan TV yang ingin langsung untuk bertanya secara langsung nanti di segmen akhir nanti, bisa langsung di kolom chat komentar kita hari ini tentu saja di live YouTube kami, bisa langsung tuliskan apa yang ingin ditanyakan dan juga mau bertanya seperti apa, nanti insya Allah akan dijawab juga oleh dua narasumber kita hari ini. Tentu saja hanya akan perkenalkan hari ini kita akan bahas tema yang cukup menarik di pemirsa Sultan TV di rumah mengenai kondisi Pantai Banten dan keberadaan mangrove semakin terancam. Benar atau tidak? Yang diketahui juga di pemirsa bahwa memang Indonesia ini merupakan salah satu negeri yang memang kaya juga akan pantai dan juga lain sebagainya. Salah satu juga banyak juga ini masyarakat yang memang upaya-upaya yang dilakukan juga untuk mengatasi abrasi dan lain sebagainya dengan cara menanam mangrove dan juga pemasangan infrastruktur pelindung pantai. Nah di Banten juga ini beberapa waktu lalu sempat ramai nih pemirsa Sultan TV di rumah ini menanam pohon secara bersamaan, kemudian juga kegiatan upaya untuk menanam pohon mangrove, dan juga kegiatan tersebut ternyata memang dilakukan di beberapa daerah di pinggir-pinggir pantai yang ada di Provinsi Banten. Nah tentu saja sebenarnya gimana sih kondisi pantai di wilayah Banten? Kita sudah hadir juga narasumber kita hari ini. Tentu saja kita akan bahas tema yang cukup menarik. Kita akan kulik juga lebih detail lagi mengenai apa benar nggak sih kondisi mangrove hari ini semakin terancam. Seperti apa kondisinya? Hani udah banyak banget ini ngomong hari ini pagi ini. Langsung aja kita sapa narasumber kami hari ini. Yang pertama sudah ada Ibu Risnawati Rahayu SPI dari Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Banten. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Hani. Apa kabar hari ini Bu, sehat? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oke, Alhamdulillah. luar biasa. Walaupun memang di situasi pandemi juga ini masih tetap aktivitas seperti biasa. Nah pemirsa, tidak hanya Ibu Risna saja, hari ini juga Hani kedatangan narasumber dari Kepala Seksi Penatagunaan SDA PUPR Banten. Sudah ada Bapak Endang Sudrajat STMT. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Luar biasa ini Hani apresiasi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sudah hadir di Sultan TV juga. Kita akan sharing juga bersama pemirsa Sultan TV di rumah. Tentu saja kita akan bahas tema juga yang sudah sebelumnya mungkin kita diskusi kayaknya Bu, dan juga Pak di WhatsApp gitu, mengenai mungkin kondisi Pantai Banten dan juga keberadaan mangrove apakah memang benar semakin terancam. Nah pemirsa, kita akan simak dan juga ulas tentu saja di segmen satu kali ini. Mungkin terlebih dahulu karena Hani dan juga narasumber Hani luar biasa hari ini pertama kali baru bertemu nih ya. Hani Iya, juga, betul. Bapak dan juga Ibu juga sama? Baru sekarang ketemu. Baru pertama kali? Oke. Enggak. Oh tapi udah pernah, mesti papasan mungkin di kantor Iya. atau di ini gitu ya, satu tempat kerja. Nah ini kan baru pertama kali ketemu. Hani juga mungkin terlebih dahulu kepada ingin tahu juga apa namanya Bapak. Hani panggil Pak siapa, Pak Endang atau Pak Pak Endang Sudrajat? boleh. Pak Endang ya. Iya. Kalau Ibu Hani panggil Bu Risna. Iya. Bu Risna saja. Oke, Bu Risna dan juga Pak Endang. Bu Risna dan juga Pak Endang mungkin masing-masing deh sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah dulu nih. Ini kameranya bisa di sebelah sini, Bu. Silakan. Oke, siapa dulu? Siapa Baik, dulu? saya dulu. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi Anda semua, para pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan. Kondisi sekarang tetap harus waspada, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Itu saja mungkin Mbak. Oke, baik. Sama-sama dulu pemirsa Sultan TV di rumah. Ibu, Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya pemirsa Sultan TV.
Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa kita masih masa pandemi ini, tetap 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima Oke, kasih. luar biasa ini, walaupun memang di situasi pandemi juga insya Allah kita hari ini terus terapkan juga protokol kesehatan lain sebagainya, dan juga tentu saja pemirsa di rumah juga ini jangan lupa apabila mungkin yang keluar rumah ini untuk tetap gunakan masker, kemudian juga mencuci tangan dan juga menjaga jarak nih. Yang untuk tidak berkeperluan atau berkepentingan di luar rumah, lebih baik di rumah saja. Ini mungkin bisa salah satu mencegah penyebaran COVID-19. Nah, baik Bapak dan juga Ibu, Bu Risna dan juga Pak Endang, kita hari ini akan bincang-bincang santai ya Pak ya. Baik. Dan juga kita Oke. akan sharing dengan pemirsa Sultan TV di rumah. Hani juga penasaran sih, karena Hani juga belum tahu detail tentang ini gitu. Oke. Hani cuma baru sedikit-sedikit baca aja. Namun sebelum ke situ Hani pengen tahu, karena Hani baru pertama kali bertemu dengan Bapak, baru pertama kali bertemu dengan Ibu juga, bisa diceritakan ya aktivitas kesibukannya seorang Bu Risna, aktivitas kesibukan seorang Pak Endang ini seperti apa? Ibu Risna dulu mungkin. Oke, terima kasih Mbak Hani. Oke. Saya bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Oke. Ya, kebetulan saya sejak CPNS di dinas ini, Mbak. Oke. Ya, jadi saya belum pernah pindah dinas gitu dari sejak tahun 2001. Oke. Dan bidang saya bidang pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi memang tema mangrove ini memang pas banget Asik, ada ya. di bidang saya. Oke. Ya, kesehariannya saya selaku kepala seksi pengelolaan ruang laut dan konservasi. Ya, kegiatannya nggak jauh-jauh dari wilayah pesisir. Pesisir, baik. Iya. Oke. Jadi ya kalau keliling-keliling atau mau ke pantai ya itu kerjaan saya, bagian dari kerjaan saya. Cukup lama ya, 2001 Iya, sampai sekarang. 2020 belum pernah dipindahkan dan tetap di Dinas Tetap Kelautan. di Dinas Kelautan. Oke, luar biasa. Berarti aktivitas tiap hari juga ke kantor nggak Bu, atau work Kalau from home? sekarang ya WFA, kebetulan kebijakan kepala dinas kami untuk pejabat eselon 3 dan 4-nya kami setiap hari masuk. Oke. Jadi kalau staf ada giliran WFA begitu. Oke. Tapi apakah ada Tetap- giliran juga gitu? Iya. Jadwal nggak piket Ah, gitu iya, biasanya jadwal ya, Bu? piket, Ada iya. ya. Oke. Berarti masih tetap aktivitas seperti biasa setiap hari juga ya Bu ya. Iya. Luar biasa, di sela-sela kesibukannya juga nih pemirsa. Bu Risna sempatkan hadir di sini untuk sharing juga dengan pemirsa Sultan TV di rumah. Terima kasih Ibu, mantap, luar Iya, biasa. sama-sama. Nah, ini juga pengen tahu Pak Endang nih, mungkin Iya. selaku dari Kepala Seksi Penatagunaan PUPR di Provinsi Banten, punya kesibukan dan juga aktivitas masing-masing. Bisa diceritakan Pak, seperti Iya, apa Mbak aktivitasnya? Ani. Jadi sekarang dalam masa PSBB ya, masih diberlakukan oleh Gubernur sampai akhir tahun ini sepertinya. Kita awal-awal PSBB sih memang ada diatur Mbak, WFO gitu ya. Oke. Tetapi menjelang akhir tahun ini karena mungkin pekerjaan banyak, Baik. sama, jadi kebijakan kepala dinas kami pun tetap untuk eselon 3 dan 4 itu masuk tiap hari. Baik, oke. Nah, kalau staf ya ada jadwalnya gitu. Kalau masalah kerja saya di PUPR sama nih. Dari tahun 2001. Sama juga. Dari tahun 2001 saya di PU, walaupun berubah OPD jadi SDAP, sekarang berubah lagi jadi PUPR, jadi saya tetap di situ. Tetap di situ. Dari 2001. Senasib ya Pak kita. Iya, Senasib, nggak dipindahin, Iya, tetap seperti Bapak itu. tetap di PUPR gitu ya? masih di PUPR dari 2001. Oke, luar biasa. Berarti Bapak juga tetap aktivitas seperti biasa, walaupun Seperti tadi biasa. ada pergantian jadwal dan lain sebagainya gitu ya Iya. Pak? Maksudnya piket gitu ya? Piket, tapi kalau eselon 4 kebijakan Tidak. di PUPR tetap masuk. Tetap. Tetap masuk. setiap hari. Oh, berarti harus ke kantor? Iya, harus ke kantor. Ya ampun, pagi sampai sore, pagi sampai sore. Iya, Pagi sampai sore. 7 sampai jam 3. 7 sampai jam 3. Oke, Setiap luar hari. biasa. Jam 7 pagi. Iya. Sudah siap-siap nih pemirsa Sultan TV. Nah, ini Pak Endang dan juga Bu Risna, kita hari ini bahas mungkin ini yang paling cocok adalah mungkin di bidangnya Ibu Risna dan juga Pak Endang iya. begitu. Katakanlah ini mengenai kondisi pantai yang di Banten dan juga mungkin keberadaan mangrove ini. Gimana sih kondisinya yang ada di Provinsi Banten, kemudian juga apa sih yang memang harus dititik beratkan atau mungkin yang menjadi catatan dan sebagainya. Kita akan bahas itu. Namun terlebih dahulu Hani ke Ibu Risna ya, Bu Risna. Hani pengen tahu mengenai mungkin permasalahan laut dan juga pantai. Tadi juga Bu Risna sempat menyinggung bahwa saya spesifikasinya ke pulau-pulau kecil, ke lautan dan lain sebagainya gitu Bu ya. Nah, itu
berarti kan udah nggak asing, apalagi dari 2001 gitu kan, bergelutnya di bidang itu gitu kan. Tahu juga melihat kondisi Banten hari ini untuk masalah kelautan, kemudian juga masalah pantai dan lain sebagainya. Kondisi Banten seperti apa nih Bu, bisa dijelaskan kira-kira? Oke, terima kasih Mbak Hani. Kondisinya ini dari sisi apa? Dari sisi lingkungan ya. Lingkungan, boleh. Oke, dari sisi lingkungan, karena kalau di kami ada beberapa sisi kan, ada nelayannya gitu. Nah kebetulan kalau bidang saya dari konservasi dari sisi lingkungannya. Oke. Mungkin perlu diketahui bahwa kita di Provinsi Banten memiliki pantai dengan panjang kurang lebih 500 km. Ya. 500 km itu belum dengan pulau-pulaunya. Kalau dengan pulau-pulaunya 861 km kurang Baik. lebihnya, dengan luas laut 11.500 km persegi. Oke. Nah dari panjang pantai yang 500 km ini gitu, mungkin secara umum itu terbagi menjadi pantai utara, yang pantai barat dan selatan. Baik. Kalau di pantai utara kondisinya saat ini itu di pesisirnya banyak aktivitas aktivitas masyarakat banyak, tapi kondisinya juga abrasi tinggi itu di utara. Jadi Oke. di utara Banten itu yang tadi disinggung mungkin dari tema dan topik mengenai abrasi, yang abrasi lebih tinggi adalah di sebelah pantai utara. Pantai utara itu daerah Jadi mulai dari Tangerang Tangerang, oke. sampai Teluk Banten, Oke. ya sampai ujung. Nah itu utara. Nah Baik. kalau di sebelah baratnya itu kan Anyer, Merak, Anyer. Nah itu mungkin banyaknya industri dan juga pariwisata. Wisata, baik. Nah, lalu nanti kita juga ke selatan. Nah kalau ke selatan ini memang pantainya cenderung karena dia langsung ke laut lepas, jadi ombaknya itu yang besar-besar. Baik. Mungkin nanti di sana itu banyak kerjaannya Bapak Endang di sana, Endang gitu ya di begitu sana, oke. ya. Dan untuk kondisi mangrove-nya, kalau dulu itu sebenarnya semua pesisir kita itu isinya mangrove. Semua. Hampir semua mangrove. Dulu itu Dulu itu ya Tahun mungkin kapan itu, Bu? mungkin 50 tahun yang lalu Mangrove begitu. semua ya? Iya. Oke. Nah, terus makin ke sini degradasi lingkungan ada, akhirnya ada industri di wilayah utara, mulai dari Bojonegara ke sana itu kan banyak industri. Ya. Itu dulu di sana mangrove banyak, penuh banget mangrove, ada lamun juga di sana, karangnya juga bagus gitu ya. Tapi ya itulah ya degradasi lingkungan kita Baik. bilangnya. Nah tapi masih kita pertahankan terus mangrove yang ada di utara, lalu kita terus juga di barat juga ada, di selatan juga ada. Cuman kalau di selatan kurang sedikit mangrove karena Baik. memang tidak cocok dari sisi kondisi ekosistemnya memang tidak cocok di sana. Oke. Selatan itu daerah di Ya mulainya Labuan ke sana ya, Lebak. Panimbang, Bukan, Panimbang. Oh, Pandeglang, Pandeglang. sampai ke Lebak. Di selatan itu. Iya, kalau disusuri itu nyampe Pak. Sampai ke Lebak juga. Kurang cocok berarti ya, Wi ya. Memang kurang cocok di sana. Jadi di sana kita rehabilitasi pesisirnya, vegetasi pantai seperti cemara atau pandan gitu. Jadi bukan jenis mangrove. Jadi jenis tanaman-tanaman keras yang memang mereka tahan terhadap gelombang begitu. Baik. Berarti yang paling ini adalah di pantai utara. Utara. Dia punya Sampai aktivitas juga ya, sampai Panimbang itu masih banyak mangrove, sampai ke ujung kulon. Ujung Kulon. Oh. Iya, sampai ujung kulon masih bisa ditanami mangrove. Mungkin kalau di ujung kulon jenis mangrove-nya yang apa ya namanya, yang keras ya, kayunya keras, jadi agak besar. Dia namanya butun, jadi dia pohonnya benar-benar besar begitu. Jadinya dia lebih tahan terhadap ya gelombang dan lain-lain sebagainya. daripada yang ada di utara. Kalau di utara ini di mayoritas itu rhizopora jenisnya. Rhizopora. Iya, Ada rhizopora. jenis-jenisnya. Oh iya, ada Butun, banyak. Tadi ada kata-kata yang nggak pernah didengar. Butun itu apa gitu, kayak butun. Butun itu salah satu jenis mangrove juga. Oh. Kalau orang yang banyak dikenal namanya mangrove atau bakau itu ya rhizopora. Jadi itu mendominasi lah, Baik. mendominasi mangrove yang ada di Indonesia. Karena kalau jenisnya mungkin lebih dari 60 jenis. 60 jenis Iya. mangrove tuh ya? Iya, jadi Oke. tapi yang kita di sini hanya beberapa ya.
Rhizopora, Avicennia, Bruguiera dan lain-lain. lain-lain lah Iya. ya. Oke, baik Bu Risna, tadi juga Pak Endang ini sudah dijelaskan mengenai Iya. kondisi. Jika lihat dari apa namanya, yang Bapak mungkin Bapak juga meneliti atau mungkin juga bisa melihat kondisi-kondisi yang ada pantai-pantai yang ada di Provinsi Banten, katakanlah kota dan juga kabupaten. Melihat kondisi itu, Bapak seperti apa nih pendapatnya kira-kira? Iya, baik Mbak Ani. Ini luar biasa udah dijelaskan semua. Sama Ibu Risna ya. Belum Oke. semua, Pak. Lengkapi, baik gimana Pak? Dari sisi mungkin secara geografis, Oke. kondisi pantai dan Oke, perairan baik. kita ya, perairan Banten. Tadi sudah dijelaskan bahwa panjang pantai kita sekitar 500 km itu Pak. Mulai dari Tanjung Pasir sana ya, Tangerang, Tangerang. terus Serang, kemudian Cilegon, Pandeglang sampai Lebak sana ya. Nah, itu kita tahu bahwa untuk wilayah utara itu namanya Laut Jawa tuh. Ya kan? Kemudian di baratnya ada Selat Sunda. Ya. Nah, kalau di selatan kan ada Samudra Hindia. Nah, itu ini sebenarnya potensi perairan kita luar biasa. Jadi seperti di Selat Sunda itu kalau misalnya itu apa namanya bisa juga dijadikan sebagai untuk pelayaran kapal-kapal besar itu untuk Selat Sunda perlintasan. ya? Iya benar. Nggak hanya Selat Sunda loh, misal yang dari Selandia Baru, dari Australia, ya kan, itu bisa dipakai jalur perlintasan menuju Asia Tenggara. Oke. Kayak Malaysia, Thailand, Singapura kan, itu potensi luar biasa. Selain itu juga kan Selat Sunda juga sebagai perlintasan 20 besar di Indonesia kan, ada benar. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sumatera, Nah, benar. itu luar biasa kan potensi laut di Banten ini sebenarnya. Oke. Jadi untuk hal ini sebenarnya memang kita bicara regulasi harus ada regulasi yang jelas nih, Pak. Oke. Regulasi yang jelas. Nah, sudah ada itu Undang-Undang 26 tahun 2007 ya, Oke. tentang penataan ruang. Ya. Baik. Di dalam undang-undang itu jelas diatur ada ruang darat, ada ruang udara, ada ruang laut. Darat, Nah, udara, laut. Oke, betul. ada ruang-ruangannya. Iya. Nah, itu juga ada undang-undangnya lagi nih tentang Penataan kawasan pantai. pesisir dan pulau-pulau kecil. Oke. Itu ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007. Oke. Yaitu tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, itu Mbak. Jadi kemudian di kita juga di Banten juga ini sedang disusun nih sekarang. Oke. Perda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP 3. Ini Oh, iya. lagi disusun. Sedang disusun. Jadi sekarang sedang dibahas di Kemendagri. Oke. Mudah-mudahan dalam waktu cepat sudah bisa disahkan oleh DPRD Provinsi Banten. Gitu. Nah, yang dimaksud rencana zonasi itu adalah bagaimana mengatur ya Bu ya, menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap perencanaannya ya Bu ya. Misalnya di situ ada ruang, ada pola gitu kan. Sehingga di sana setiap pemanfaatannya ada yang boleh, ada yang tidak boleh, atau ada yang boleh tapi harus melalui perizinan. Oke. Seperti itu. Luar biasa potensi Luar biasa pengairan di Provinsi potensinya Banten. berarti ya Bu ya, dan Oh, juga iya. Pak Endang ini melihat potensi yang luar biasa tersebut gitu, dari lautnya, kemudian Iya. potensi dari banyak hal gitu tentang kelautan. Tadi katakanlah juga tadi ada perlintasan lain sebagainya, Iya, kan itu luar betul. biasa gitu ya. Dan ini juga jadi apa namanya ya, ini kita lihat gitu Bu, karena Ibu dan juga Bapak kan punya tupoksi masing-masing atau tugas Iya. masing-masing nih di setiap dinas lah, katakanlah Ibu dinas kelautan dan lain Iya. sebagainya. Jika menangkut tema ini gitu, katakanlah mungkin sempat kemarin juga kan Pak Hani melihatnya kalau nggak salah hari apa ya, hari menanam pohon atau apa itu, Iya. sempat baca berita juga itu di kalau nggak salah satu di media massa yang ada di Provinsi Banten ini, katanya ramai-ramai nih dari dinas PUPR, kemudian juga TNI Polri, kemudian juga ternyata stakeholder terkait juga ini membantu juga untuk penanaman mangrove dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya juga ini untuk pencegahan abrasi dan lain sebagainya. Tapi lebih detail dan juga lebih lanjut, Hani pengen tahu juga nih untuk ke depan, kira-kira apakah benar nggak sih kondisi mangrove saat ini tuh terancam, ataukah benar apa enggak? Tapi kita jeda dulu nih Pak. Oke. Oke, kita jeda dulu nih pemirsa Sultan TV di rumah. Kita akan bahas lebih lengkapnya nanti. Tentu saja pemirsa juga ini boleh silakan untuk bertanya langsung di live chat kami di YouTube kami di @sultantv.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.
Baik pemirsa Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Tentu saja hari ini masih dengan Pak Endang dan juga Bu Risna. Kita masih membahas mengenai tadi kondisi pantai di Banten dan juga apakah memang benar keberadaan mangrove saat ini di Banten sendiri, di pantai-pantai Banten ini terancam. Kita akan simak dan juga selengkapnya tadi juga sempat terjeda juga di pemirsa Sultan TV di rumah. Namun hanya ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja nih pemirsa Sultan TV, masih bincang-bincang kali ini kita sharing-sharing, mungkin juga pemirsa yang belum tahu atau mungkin juga sama sih, ini juga ini masih pengen tahu lebih dalam nih mungkin tentang kondisi pantai, kemudian juga apa benar nggak sih terancam kondisi mangrove yang ada di Banten ini. Kemudian juga pemirsa di rumah bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami di @sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi YouTube dan juga website kami di www.sultantv.co, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Mungkin yang sambil aktivitas nih boleh dimanapun kapanpun seluruh Indonesia bisa Anda akses, karena siaran kami ini dimanapun kapanpun bisa diakses dengan mudah melalui YouTube, Facebook, dan juga website kami hari ini. Baik pemirsa Sultan TV, kita masih dengan Pak Endang dan juga Bu Risna. Pak Endang dan juga Bu Risna, tadi kita sempat menyinggung sedikit ya kondisi, katakanlah kondisi pantai atau kelautan yang ada di Provinsi Banten. Memang punya apa ya, punya ini sendiri khusus gitu, maksudnya kelebihan tersendiri. Kemudian juga tadi katakanlah ininya besar sekali dan lain sebagainya. Cukup menjadi perhatian banyak orang juga ini mengenai kondisi pantai yang katakanlah mangrove yang ada di pesisir pantai di Banten ini katanya semakin terancam. Namun sebelum itu juga Hani kan sudah undang Pak Endang nih dari Kepala Seksi Penatagunaan SDA di PUPR Banten nih pemirsa Sultan TV. Jadi ke Pak Endang dulu nih Bu ya. Pak Endang tentang kan, mangrove. iya tentang ini Bu, Pak kan udah disampaikan kan tadi bahwa di awal sedikit disinggung tentang garis pantai yang berpotensi ini rusak karena abrasi ini Pak, ya kan. Beberapa juga salah satu caranya untuk mengatasi abrasi juga dengan menanam mangrove, kemudian juga mungkin dengan pemasangan infrastruktur dan lain sebagainya. Biasanya ngomongin infrastruktur itu ranahnya adalah PUPR gitu ya Bu ya. Ranahnya PUPR gitu. Kan infrastruktur pelindung pantai biasanya ada juga Pak ya. Apalagi yang sempat juga nih baca di websitenya PUPR, Kementerian PUPR gitu Indonesia langsung nasional ini, katanya upaya-upaya yang dilakukan juga ada teknologi mutakhir, kemudian juga bahkan menggunakan seperti hanya ada 3B katanya, blok beton berkait, berongga dan juga bertangga. Ini kalau di Banten sendiri nih Pak, mungkin bisa diceritakan oleh Bapak apa sih yang menjadi catatan atau mungkin yang dilakukan PUPR untuk tadi katakanlah menahan abrasi atau tadi katakanlah terkait penanaman mangrove atau juga pelindung infrastruktur yang dilakukan seperti apa nih Pak? Bisa diceritakan? Iya, wah luar biasa nih.
Mbak Hani ternyata update juga dengan teknologi ya. Sudah mengenal 3B ya. 3B ya. Kemudian Ya, jadi langkah pertama di Dinas PUPR untuk mengetahui bagaimana kondisi sumber daya air termasuk pantai. Oke. Itu yang kita lakukan adalah updating data dulu. Oke. Ya, updating data seluruh kondisi sumber daya air. Baik. Tidak hanya pantai ya. Baik. Ada sungai, situ, rawa, ya, waduk dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi-kondisi pantai khususnya. Baik. Sehingga bisa kita lakukan penanganan. Baik. Apalagi kemarin di tahun 2018 kita sama-sama tahu terjadi tsunami. Tsunami benar, Pak. Jadi banyak sekali pantai-pantai kita yang rusak. Salah satunya juga di UPT-nya di Cigerondong ya. Iya. Oh, juga. Itu kan Terkena terhempas tsunami. semuanya, terkena tsunami. Nah, itu sudah kita lakukan desainnya untuk bisa dilakukan fisiknya. Oke. Nah, setelah pendataan itu kita lakukan nih beberapa penanganan infrastrukturnya. Baik. Nah, selain yang 3B itu yang terbaru, Yang terbaru, nah, ya. ini penanganan di pantai itu banyak. Banyak. Ada apa aja, Pak? Hani Ada pengen tahu. repeatment. Nah, dari repeatment itu penanganan dengan menggunakan batu boulder gitu kan. Tapi dia bentuknya miring. Pernah mungkin lihat ya. Hani pernah lihat kayak bentar. Batu-batu yang ditumpuk Batu-batu. Oke. gitu. Kayak di ya. Pasauran mungkin ya. Ya, Yang di- gitu. Pasauran. Tapi dia bentuknya miring, nggak Miring. tegak. Oke, Repeatment, ya, oke. gitu ya. Ada lagi yang selain itu ada pemecah gelombang tadi ya. Sudah gelombang. Bu, ini hafal banget nih breakwater ya. Jadi kalau breakwater itu dibuat, kemudian di belakangnya nih Dinas Kelautan bisa menanam mangrove. Mangrove, Wah, oke. itu luar biasa fungsinya. Jadi nanti. Nah, selain itu pernah mungkin dengar tanggul laut, Tanggul laut ya. seawall gitu kan. Nah, ada juga tanggul yang ada di pantainya juga. Jadi misalnya kalau pantainya itu landai sehingga air bisa masuk ke daratan, itu kita buat dalam bentuk tanggul. Tanggul. Ya. Baik. Entah itu nanti dari batu kosong, dari bronjong, nanti di depannya pakai repeatment itu. Selain itu ada krib, ada jetty, ada groin dan lain-lain. Banyak. Nah, yang terbaru nih menarik. Terbaru. Iya, gimana? 3B. 3B. Ya, Ini 3B. gimana sih, Pak, itu, Pak? Wah, ini luar biasa nih. Jadi Mutakhir untuk sekali yang kayaknya. 3B ini apa tadi disebutkan? Blok Berongga, beton berkait, berongga dan bertangga. bertangga. Blok beton berkait, berongga, bertangga. Bertangga. Belum bisa ngebayangin tapi kalau di daerah pantai bikin beton berkait, berongga, bertangga itu Ya, gimana tuh, Pak? ya. Ini teknologi pengembangan terbaru dari Puslitbang Sumber Daya Air atau Pus Air ya. Pus Itu kalau Air, nggak salah oke. di akhir tahun 2018. Oke. Ini diciptakan, dibentuk dalam rangka mengantisipasi kekurangan batu-batu boulder nih, ya kan? Oke. Mungkin di daerah-daerah tertentu sulit mendapatkan batu-batu alam yang dari gunung yang pecahan-pecahan batu itu. Iya, iya. Kan dengan 3B ini bisa dibuat, dicetak menggunakan beton, disesuaikan dengan kondisi lokasi. Jadi dia bentuknya bisa balok, bisa tetrapod. Jadi dia bentuknya saling berkait. Oh. Ya gitu. Jadi kait nanti kait lagi gitu kan. Iya. Jadi bentuknya bagus ya, dari sisi estetikanya jadi bagus. Estetika, Jadi nanti ya, sepanjang oke. pantai itu ini sudah diterapkan di Bali ya kalau nggak salah. Di Bali. Jadi dia bentuknya bisa rapi, estetiknya bagus, bisa bentuk tangga dan dia ikatannya jadi bagus. Ya. Jadi kelebihannya itu Berkait, 3B. berongga, bertangga. Bertangga. Jadi dia itu keunggulannya lebih efektif, Lebih lah ya. efektif, Lebih baik. efektif. Oke. Kemudian memiliki stabilitas yang tinggi ya. Karena saling terkait, ya kan, satu beton dengan beton yang lainnya. Kemudian sistem interlockingnya juga bagus ya, oke. dia ngunci Iya, ya. gitu ya. Jadi lebih tahan ya, Lebih Mbak tahan Ani, ya. terhadap gelombang ya. Dan yang lebih menarik itu estetikanya lebih bagus. Lebih bagus gitu ya. Itu kan di Bali nih yang sudah diterapkan. Berarti di Banten belum nih, Bu, Pak? Ya, di Banten belum. Jadi kita masih kemarin terakhir kita di 2019 juga melakukan penanganan di Pantai Lampe. Lampe itu Ya, di Labuan. Labuan. Itu oke. akibat kemarin tsunami juga. Ya, Itu menggunakan repeatment batu boulder. batu boulder Ya. lagi. Nah, tahun ini sekarang sedang dikerjakan di Landing Masa. di lupa saya itu. Sebentar. Gimana, Pak? Lupa saya. Di ujung kulon itu Taman Daerah Jaya. Taman Jaya. Nah, sekarang Taman Jaya. Itu sekitar 500 meter kita sedang adakan kegiatan di sana. Di tahun kemarin juga kita ada di Carita itu breakwater. Ya, Pemecah batu ya. Iya, dan dari batu juga.
Dulu di tahun 2015-an kalau nggak salah masih dinas SDAP, kita juga melakukan penanganan pantai di Caringin. Itu dalam bentuk tanggul dan revetment juga. Gitu. Berarti Jadi yang- itu beberapa upaya Tapi yang sudah paling dilakukan. banyak kalau di kalau di pesisir pantai di Banten menggunakan apa tadi? Revetment Revetment. dan tanggul. Paling banyak ya. Dan Tanggul dan itu. ya sama pemecah ombak. Oke. Iya. Yang paling efektif dari ketiga itu apa, Pak? Itu semuanya tergantung kondisi pantainya. Kondisi pantainya. Iya. Oke. Dia kalau landai kita buat tanggul dulu sama revetment gitu kan. Good. Tergantung kondisi. Oke, masih ngomongin tentang pantai juga nih Bu dan juga Pak Endang. Tadi juga sudah dijelaskan ternyata memang tupoksi dari PUPR juga penanganan infrastruktur, pelindung pantai dan lain sebagainya. Tadi dijelaskan banyak sekali dan ini Hani baru tahu nih Bu. Kalau ternyata enggak, kan ini yang teknologi mutakhir, tapi akan diterapkan tidak Pak untuk di Banten sendiri tapi? Bisa jadi ke depan Bisa jadi. kita terapkan sesuai dengan kondisi lokasi pantainya. Oke, Ya. tapi yang paling kondisi pantai yang paling potensi kira-kira di daerah mana yang untuk menerapkan 3B ya, 3B tadi? Sebenarnya di daerah Serang. Serang. Serang sampai dengan tapi semua rata-rata untuk daerah wisata cocok untuk menggunakan itu. Karena dia estetikanya bagus. Selain sebagai pengaman pantai juga bisa dijadikan sebagai lokasi wisata. Oke. Iya, bagus. Oke. Nah, ini juga pemirsa masih mengenai penanaman mangrove nih ya. Mungkin yang diketahui tadi juga Ibu di awal Bu Rizna sudah menjelaskan bahwa ya semakin bahkan dulu katanya tahun-tahun yang lalu itu mangrove itu masih mudah sekali ditemui gitu ya Bu ya. Kondisi sekarang entah itu tadi apa sih lingkungan tadi masalah dan lain sebagainya ini akhirnya terkikis dan lain sebagainya. Cuma melihat kondisi ini menurut Pak Endang dan juga Bu Rizni, apakah memang keberadaan mangrove di pantai-pantai di Provinsi Banten ini memang terancam atau seperti apa kondisinya menurut Bu Rizna? Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau dibilang terancam, ya bisa dibilang 50% ya, 50-50 nih ya. 50-50, Jadi baik. gini, terancamnya mangrove itu bukan karena faktornya banyak. Jadi bukan cuma karena kondisi alam seperti abrasi begitu. Kalau abrasi kan memang kondisi alam atau karena tsunami, karena bencana. Tapi juga alih fungsi lahan. Juga. Iya, jadi alih fungsi lahan itu misalnya gini, kita sudah tanam mangrove bagus, sudah tumbuh bagus dan tiba-tiba ditebang oleh masyarakat karena mereka merasa oh ini tanah saya gitu. Jadi yang menjadi permasalahan juga bahwa di pesisir ini seharusnya pesisir ini menjadi tanah adalah tanah milik pemerintah. Baik. Sesuai dengan aturan juga ya Pak, aturan Iya. sepadan pantai bahwa 0 sampai 100 meter itu adalah tanah milik pemerintah. Tapi kan terabrasi. Ya. Jadi yang dulu itu mungkin tanah milik perorangan karena terabrasi kan mundur pantainya. Nah, karena mundur dulu kita sempat tanamin mangrove tapi kan merasanya oh itu kan dulu tanah saya begitu kan. Akhirnya mereka merasanya karena tanahnya dia alih fungsi lahan. Ada yang menjadi tambak. Ada pula yang menjadi mungkin industri atau pelabuhan itu mungkin sekali seperti yang daerah Bojonegara kalau mungkin Mbak main ke sana atau mungkin lihat di Google Map ya. Google Earth. Itu bisa dilihat bahwa industri itu banyak sekali kan di wilayah Bojonegara. Nah, memang di pantai utara ini tapi masih ada beberapa tempat yang kita selamatkan. Oke. Mulai dari di Tangerang kita punya kelompok-kelompok juga yang merehabilitasi mangrove. Nah, rehabilitasi ini memang bagian dari tupoksi saya. Rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satunya adalah dengan penanaman mangrove kan bisa dengan transplantasi karang atau lamun atau juga ini penanaman mangrove itu bagian dari rehabilitasi pesisir. Baik. Nah, di Kabupaten Serang, sepanjang Kabupaten Serang saya juga sudah menanam. Jadi sejak saya berada di tupoksi ini saya terus menanam dan menanam. Tapi bukan cuma sekedar menanam. Karena sekarang seperti tadi Mbak juga jelaskan, oh ada penanaman tuh di sana dengan ini dengan itu gitu. Tapi sayangnya yang saya lihat dari kacamata kami, mereka cuma sekedar menanam. Tapi sebenarnya yang penting bukan tanam mangrove, tapi tanam dan pelihara. Jadi percuma dong ditanam kalau nggak dipelihara. Jadi keberhasilan kita dalam menanam mangrove itu bisa dibilang sangat tergantung juga dari bagaimana pemeliharaannya. Dan pemeliharaannya itu kita bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat penggiat mangrove, peduli mangrove. Nah, kalau kita
menyebutnya itu mereka adalah local hero. Oke. Jadi mereka adalah pahlawan-pahlawan yang nggak kelihatan orang mungkin, tapi jasanya sangat besar. Oke. Dan nggak semuanya di wilayah pesisir itu kita punya local hero itu. Kami di dinas itu untuk menentukan bahwa ini kita rehabilitasi. Tapi saya Mbak terus terang ya, saya nggak mau cuma sekedar nanam, habis itu bubar. Jadi saya harus yakin pada diri saya dan saya yakinkan pada tim saya bahwa saya tanam di sini dan ini berhasil. Minimal 90% dia hidup. Hidup gitu. Oke. Dari mana saya bisa yakin itu 90% bisa hidup? Ya dari kelompok-kelompok ini yang kita bina. Oke. Jadi kita selain juga rehabilitasi, kita juga harus ada pembinaan ke mereka. Menyadarkan bagaimana memberi kesadaran kepada masyarakat pesisir itu tidak seperti Membalikkan lapak dengan tangan. dan mudah gitu ya, Mbak? dan tidak mudah dan tidak sama dengan kita menghadapi masyarakat di kota. Di kota beda sekali. Jadi beda sekali. Jadi tipikal masyarakat pesisir ini ya bisa dibilang lebih sulit. Jadi kita butuh waktu yang cukup lama dan mereka mereka nggak bisa kalau cuma dikasih tahu. Dikasih tahu, oke. Mereka benar harus melihat bukti nyata. Oh iya, ini berhasil dan ini bermanfaat. Oke. Dan menurut mereka, ya kalau tidak ada keuntungan dari sisi ekonomi, nonsen. Apa gitu? Oh. Nonsen. Jadi pun ada yang nanam mangrove itu pertama pasti diketawain. Ngapain sih kayak sekarang? gitu nggak ada kerjaan. Memang kita seperti nggak ada kerjaan. Orang di pinggir pantai dia tanam aja karena kan dia tidak berbuah seperti mungkin duren begitu, atau mungkin pohon-pohon buah-buahan yang lain yang kelihatan bisa diambil buahnya, diambil produksinya lalu dijual. Memang tidak secara langsung manfaatnya. Oke. Tapi itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. Nah, kalau sekarang kita kan trennya itu wisata yang kembali ke alam, ya enggak? Oke. Iya, Sekarang kan benar. trennya seperti itu. Dan penanaman mangrove ini sekarang menjadi tren itu kalau jadi tempat wisata. Gitu. Jadi masyarakat akan ikut menanam, ikut lihat dan ikut menanam. Oh iya juga saya mau nanam juga karena mereka sudah lihat manfaatnya. Mungkin Mbak pernah jalan-jalan di Pantai Gope udah. Di Jembatan Pelangi di Lontar belum? Belum. Oh, ada. Ada di sana ada Penanaman trekking mangrove. mangrove. Jadi itu berawal dari kebun mangrove kami. Kami punya kebun mangrove dan kita juga tanami. Ya sudah besar, tingginya sudah lebih tinggi dari saya. Mungkin sekarang udah 2 kali lipat tinggi saya begitu. Dan kita buat trekking untuk menunjang ya wisata dan ya otomatis kan dari sisi perekonomian kan itu uangnya nanti untuk mereka, untuk masyarakat, untuk kelompok dan untuk desa begitu. Di Tangerang juga ada. Jadi memang sekarang lebih dilirik ke sana. Ya orang yang awalnya ditanamin mangrove, saya nggak mau. Ini tanah saya. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya tadi ngobrol sama Pak Endang bahwa saya memang saya butuh nih breakwater. Jadi depan breakwater, belakang kita tanamin mangrove. Tapi breakwater itu bisa rusak, Mbak, walaupun gelombangnya tidak besar. Namanya itu kan alam ya. Benar. Gelombangnya tidak besar. Itu batu sebesar apa itu bisa hilang terbawa gelombang. Tapi kalau di belakangnya ditanamin mangrove, dia kuat, Mbak. Oh. Dan itu nyata kalau Mbak nanti jalan-jalan ke sana. Ada Memang contohnya. begitu. Jadi kita buat kebetulan waktu itu yang saya tahu itu dari Kabupaten Serang, Pak. Breakwaternya dibuat, kita di belakangnya tanamin mangrove. Jadi bisa dibilang ada lokasi yang kita tanam tapi karena keberatan akhirnya ditebang dan breakwater di depannya itu hancur, hilang. Jadi ya itu memang sangat bermanfaat. Atau mungkin manfaat yang lain, waktu terjadinya tsunami 2018, saya mendapat cerita langsung dari masyarakat di Ujung Kulon. Dia di Ujung Kulon di Taman Jaya. Mereka sedang mencari mangrove, menyeberang pulau untuk mencari bibit mangrove untuk ditanam di sini, untuk tanam di darat begitu. Tsunami itu terjadi dan mereka di kapal terombang-ambing. Akhirnya mereka nyangkut di hutan mangrove dan itu selamat sampai besok pagi karena itu dari sore malam kan itu kejadiannya. Mereka nggak bisa pulang, mereka nyangkut di hutan mangrove. Akhirnya pagi sudah reda baru mereka pulang dan mereka selamat karena berpegangan pada mangrove.
begitu. Jadi benar-benar kapal nyangkut di tengah mangrove, itu diiket-iketin Pak, diiket-iket kapalnya itu jadi mangrove yang ada diiket-iket, pokoknya supaya dia tidak terbawa. Ya mungkin terbawa tapi kan tidak hanyut. Dan itu kisah nyata. Bagaimana mangrove itu bisa menyelamatkan mereka. Cuman ya tadi sayang, ada juga yang ditebang karena untuk tambak. Iya. Sayang sekali sih sebenarnya. Menarik sekali nih Bu, ini penjelasannya. Oh gitu, ternyata gitu gitu ya. Bener sih. Ternyata nggak cuma sekedar untuk nanam pohonnya aja, nanam mangrove-nya aja. Tadi katakanlah peliharanya juga penting. Iya penting. Jadi kelompok masyarakat itu penting, peran mereka sangat penting. Tapi sejauh ini di Banten masyarakatnya aware. Oke, iya, sudah. Jadi kita ternyata saya kan nyari ya Mbak ya, terus terang saya cari di pesisir, mana nih kelompok-kelompok yang yang aware sekali gitu, penggiat mangrove dan peduli mangrove. Saya nemu pertama 1, 2, 3, oh ternyata udah cukup banyak gitu. Apalagi setelah kejadian tsunami Mbak. Jadi mereka benar-benar merasakan kalau di depannya ada tumbuhan atau ada mangrove, itu wilayah mereka lebih aman daripada yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Gitu. Jadi sadar lah ya. Iya, kira sadar juga karena mereka merasakan langsung begitu. Luar biasa sekali. Hani juga penasaran pendapat Pak Endang nih mengenai sempat juga statement Pak Endang itu ada di salah satu media massa juga nih Bu ternyata. Iya, di media online lah katakanlah. Statementnya katanya kondisi pantai Banten dan juga keberadaan mangrove terancam gitu. Pengen dijelaskan lebih detail mungkin. Tapi Hani, kita break dulu kayaknya tadi, boleh Pak ya. Setelah break nanti dilanjutkan sama Pak Endang, ini penjelasan lebih lanjut mengenai apakah benar kondisi mangrove di Banten ini terancam. Tetap bersama kami tentu saja di @sultantv.co dan di Bincang hari ini. Baik pemirsa Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen akhir kali ini, masih bersama Bu Risna dan juga Pak Endang. Tadi luar biasa banyak sekali informasi yang bisa didapatkan dan juga Hani ketahui. Dan tadi juga Bu Risna sudah menjelaskan panjang sekali, panjang lebar, dan Hani juga baru tahu ternyata gitu. Nah seperti itu, ini kondisi dari keberadaan mangrove di pantai-pantai di Banten. Tadi juga sempat terjeda nih, Hani pengen tahu pendapat dari Pak Endang. Dan terlebih dahulu Hani ingatkan siaran kami bisa Anda saksikan di www.sultantv.co
atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co tentu saja. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Nah, masalah tadi Pak Endang ini mengenai statement Pak Endang katanya kondisi pantai Banten dan juga keberadaan mangrove terancam. Gimana pendapat dari Pak Endang kira-kira? Bisa Ya, Mbak dijelaskan Ani. lebih detail? Tadi udah jelas semua nih. Sudah semua sama Ibu Risna ya. Oke. Jadi kalau melihat kondisi sekarang tuh sebenarnya kita untuk mengetahui ancaman ekosistem mangrove itu kan ada beberapa penyebab. Oke. Pertama dari manusia itu sendiri. Manusia baik. Ya, tadi sudah disebutkan sama Bu Risna ada eksploitasi tanaman ya, kayu dan lain sebagainya diambil ya Bu ya karena merasa mereka itu yaitu tanahnya milik mereka. Iya. Kan? Iya. Jadi mereka dengan bebas bisa mengambil kayu-kayu dari mangrove-nya ya Bu ya. Oke. Kemudian alih fungsi lahan. Nah, itu alih fungsi lahan yang tadi disebutkan juga banyak yang digunakan, mungkin sekarang sudah marak nih tempat-tempat makan ya Bu ya, yang menjorok ke Ke laut. pantai, Ke ke laut, ke sampai laut. pakai panggung-panggung gitu kan Panggung, dari iya. bambu. Itu Iya, itu banyak kan dilihat banyak kayak sekali Iya. sekarang. Kemudian salah satunya juga sampah juga. Ya, Oke. sampah jadi tadi lebih banyak yang datang dari laut sehingga merusak ekosistem daripada mangrove itu sendiri. Kemudian ada polusi juga ya Bu ya berpengaruh. Kemudian ada pembangunan juga. Kita lihat mungkin pantai-pantai kita di Anyer banyak sekali pembangunan yang menjorok ke Menjorok ke pantai. pantai, Nah, benar. itu ancaman ekosistem mangrove yang ada dari faktor manusia. Kemudian ada juga dari faktor alam mungkin ya. Iya. Faktor alam kita sudah sama-sama tahu mungkin ada intrusi air laut, Iya. ya kan. Kemudian ada abrasi, kemudian ada ya bencana tsunami Bencana. itu sendiri. Oke. Itu bisa mengancam ekosistem daripada mangrove yang Mangrove, ada. oke. Jadi jelas mungkin penyebabnya sekarang adalah dari faktor manusia dan Manusia. alam. Oke, dua penyebab itu ya Pak Iya, yang paling begitu. dominan. Paling Tapi dominan. melihat kondisinya apakah tadi benar 50% terancam mangrove di Provinsi Banten, Pak? Data secara pasti yang detail Bu Risna yang tahu. Bu Risna. Tapi memang kondisinya memang seperti itu ya. Bu ya. Seperti itu. Iya. Oke. Semakin terkikis lah ya gitu ya. Semakin Iya. Nah, terkikis. dari yang tadi Bapak sebutkan bahwa kebanyakan dari ulah manusia berarti memang apakah memang tidak ada apa ya aturan-aturan gitu untuk tadi katakanlah nggak boleh ada pembangunan di dekat daerah pesisir pantai Iya. atau katakanlah tadi alih fungsi lahan tuh nggak boleh atau seperti apa sih kondisi kenapa sampai bisa seperti itu gitu. Ini penasaran Ya. gimana nih Ya Pak? inilah Bu, yang makanya kita ingin ada regulasi yang Iya. jelas. Tapi regulasi yang tegas. Hmm. Ada aturan penataan ruangnya, ada aturan pengelolaan wilayah pesisir. pesisir ya. Nah, ini kan sedang kita buat nih, ya Bu ya. Iya. RJWP 3K-nya. Nah, di situ akan mengatur nanti ada pola ruang, struktur ruang. Struktur ruang, Nah, oke. mungkin nanti juga di sana akan dijelaskan juga tentang bagaimana penegasan, penindakan dan lain-lainnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, tapi Iya. banyak ya, Bu Pak, itu banyak gitu Hani melihatnya gitu. Ya tadi katakanlah sampai yang mangrove-nya nggak kelihatan sampai gitu tuh, sampai nggak kelihatan karena itu tadi alih Iya. fungsi lahannya banyak, tadi Iya. banyak jualan-jualan di Iya. pinggir pantai dan lain sebagainya gitu. Dan Iya. kondisi itu banyak di Banten. Bu. Iya, banyak enggak sih, tapi ada gitu. Karena memang sebenarnya tidak semua pesisir juga cocok ditanamin mangrove gitu ya. Kan melihat substratnya, misalnya dia pasir berarti dia cocoknya untuk cemara dan jenis yang lain begitu. Jadi tidak semuanya juga memang cocok. Tapi kalau misalnya yang sudah ada, ya kita pertahankan, jangan sampai dirusak atau dialih fungsi begitu. Dan memang sih kalau mangrove ini kan kita dalam pendataan itu terbagi dua. Oke. Yang pertama adalah memang yang menjadi memang di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Nah, dari OPD atau dinas kita yang mengurusi mangrove itu sebenarnya ada dua, dinas kelautan dan dinas lingkungan hidup. Oke. Gitu. Jadi dinas kehutanan DLHK ya, dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Kalau untuk pembagiannya sebenarnya kalau kami di dinas kelautan kami tidak boleh menanam atau mengurusi mangrove yang ada di hutan, di kawasan hutan. Tapi kalau yang di luar kawasan hutan, oke, itu menjadi tupoksi kami. baik. Tapi sih sebenarnya ya daripada nggak diurusin dua-duanya, udah. begitu Iya. kan? Kalau saya sih tanam aja kalau Tanam aja memang gitu ada ya, oke. Dan memang kita juga Mbak melibatkan apa ya CSR gitu juga untuk melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove. Jadi bukan cuma dari dinas saja, dari dinas kami atau dari DLHK. Kami yakin pasti anggaran kami terbatas begitu. baik. Tapi kita mencari anggaran yang lain melalui CSR gitu, karena
bagaimanapun mereka ya kita sama-sama kan menjaga lingkungan begitu. Dan itu ya saya selalu sih kalau sidang komisi AMDAL saya menekankan bahwa untuk CSR-nya mohon bisa untuk rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil begitu. Itu penting, Bu. Oh iya. Penting sekali. Karena itu jadi gini, pesisir itu ada 3 ekosistem yang sangat kita bergantung. Pertama mangrove, terumbu karang, dan lamun. Lamun itu seperti rumput, di bawah adanya air, di laut. di bawah. Ya, seperti rumput. Tapi beneran, tapi bukan rumput laut. Oh, bukan rumput laut tapi Bukan, lamun. lamun warnanya hijau, Hijau. begitu, seperti rumput warnanya hijau. Dari ekosistem ini, inilah yang menentukan banyak atau tidaknya ikan-ikan yang ada di laut. Begitu. Di mangrove bisa kita lihat banyak apa kepiting. Banyak mangrove, banyak kepiting. Bisa juga udang. Memang udangnya tidak nyangkut di mangrove-nya. Tapi kalaupun ada tambak di belakang mangrove, ada tambak, itu yakinlah bahwa nanti pasti ada udang-udang di dalamnya. Walaupun dia tidak sengaja untuk menanam benih udang, tapi pasti udang itu nanti akan datang. Dan jadi di mangrove ini tempat memijah juga, memijah. Memijah itu apa? Bertelur gitu. Jadi dia nempel, iya, bisa nempel-nempel di situ. Jadi 3 ekosistem ini, mangrove, karang, dan lamun. Jadi kalau mangrove-nya bagus, karangnya bagus, otomatis ikan itu pasti akan banyak. Gitu. Dan itu akan mensejahterakan nelayan juga kan. Gitu. Jadi memang tidak bisa dilihat secara langsung apa sih manfaatnya mangrove? Kan gitu, tidak secara langsung memang. Tapi manfaatnya tuh sangat banyak sekali. Dari 3 ekosistem ini. Otomatis kalau mangrove-nya bagus, biasanya terumbu karangnya bagus. Lamunnya juga bagus. Ikannya otomatis bagus. Jadi kita nanam mancing itu cuman pakai pancing biasa, pasti dapat. Benar. Dan itu kita sudah ngalamin langsung bagaimana saya dapat udang. Bagaimana kita dapat ikan gitu yang banyak tuh karena ekosistemnya ini bagus. Iya. Jadi sayang sekali kalau misalnya dialih fungsi, ditebang itu saya sangat menyayangkan gitu ya. Sedih. Penasaran juga nih Bu, kalau potensi di Banten yang masih bagus ekosistemnya, mangrove-nya juga Banten bagus gitu, di pantai mana sih Bu? Kan nggak semua, tadi katakanlah nggak semua pantai bisa cocok ditanami mangrove iya. Ini gimana Bu? Tapi kalau saya lihat sih di pantai utara, di wilayah Tangerang itu masih bagus kok, masih bagus. Memang ada sebagian yang kurang gitu ya. Kurangnya karena abrasi. Kalau Tangerang memang banyak abrasi. Abrasinya lumayan gitu, udah sampai hampir ke jalan. Tapi itu sebenarnya potensi masih banyak. Dan saya ada kelompok-kelompok juga di Tangerang. Mereka juga ya sangat giat sekali, dan memang Tangerang juga sudah punya punya lahan atau lokasi yang memang untuk mangrove khusus. Iya, jadi saya lupa namanya, PRPM. Iya, jadi mereka memang kebetulan Tangerang ini saya mengapresiasi sekali mereka menganggarkan uangnya untuk buat mangrove ini, seperti mangrove center seperti itu gitu. Jadi PRPM. Iya, lalu kalau misal beranjak ke sini di Lontar itu Kabupaten Serang, nanti Mbak main ke sana bisa lihat. Lontar ya? Iya, Lontar. Padahal aku orang Kabupaten Serang. Oh iya. Di Lontar itu ada di situ kebun lontar. Kalau misal arahnya kebun lontar, di sana juga kalau pakai drone juga kelihatan mangrove-nya itu bagus, hijau. Terus lalu juga ke Sawah Luhur itu kita ada kerjasama dengan wetland. Jadi bagus juga mangrove-nya itu silvophycery, jadi tambak dan pinggir-pinggirnya kita tanamin mangrove itu kerjasama dengan wetland udah cukup lama juga concern di situ. Terus nanti kalau ke Panimbang juga ada, mungkin kalau pernah dengar lembur mangrove namanya, kita juga ada. Jadi itu kelompok yang aware, peduli, karena mereka melihat sekelilingnya banyak yang ditebang untuk tambak, tapi dia mempertahankan, dan sekarang jadi lembur mangrove. Kalau lembur kan desa ya, bahasa Sunda ya, kampung lembur, ya. Iya, kampung. Iya, lembur mangrove di Pandeglang. Ada juga. Jadi kita juga selain itu kita juga bekerja sama dengan kementerian.
untuk jadi kementerian mengeluarkan anggarannya ke ya untuk rehabilitasi pesisir, ada yang bikin trekking mangrove untuk wisata begitu. Ada juga di Panimbang, ada juga yang di Serang, di Lontar. Oke. Ayo Mbak kita lihat. Coba. Jadi kita gimana bisa tahu kondisinya kalau kita nggak ngelihat? Aku pernah nih ke pantai yang mana ya? Kalau pantai-pantai di Serang tuh, ini baru beberapa pantai yang Paling orang dikunjungi. biasanya ke Anyer ya, Anyer. ya Pantai paling Anyer, kan paling Anyer, Gope. Gope yang Gope. terdekat Itu Gope. pancer mangrove pancer ya? Iya, Nah, itu juga juga. nih. Mangrove pancer, Gope, Tanjung Lesung kalau paling jauhnya paling ke daerah sana gitu. Nah itu, nah ini luar biasa. Jika melihat kondisi itu nih Pak Endang, Hani penasaran juga. Tadi juga Bu Risna sudah jelaskan kondisi mangrove di Banten gitu, bahwa tidak semua pantai juga ini bisa ditanami mangrove gitu. Menelisik kondisi itu, kira-kira upaya-upaya yang dilakukan PUPR nih untuk tadi penanganan pesisir pantai seperti apa nih yang dilakukan nanti ke depan kira-kira Pak Ya. Endang. Oh ya, ya tadi memang untuk bicara mangrove, tidak semua pantai kita bisa ditanamin mangrove ya Bu ya, terutama Iya. yang di arah Selat Sunda tuh kan. Ya. Dan di sana kan pantainya lebih banyak berbatu ya, karang dan pasir ya. Ya. Kebanyakan sih memang, walaupun sebagian di ujung kulon masih ada ya Bu Masih ya. ada, Ya di ujung baik. kulon Banyak, ada mangrove banyak, dan masih pulau-pulau di yang kecil-kecil lainnya Oh ya. iya. Iya. Ya saya kira untuk ini perlu ada pengelolaan kebijakan. Sangat baik. Ya, itu perlu dilakukannya rehabilitasi, rekonstruksi, pemeliharaan mangrove dan lain sebagainya. Oke. Dan paling penting adalah bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar. Oh iya, Ya, betul. gitu ya Bu ya. Iya. Ini Yang tadi pembentukan saya bilang tadi, kelembagaan, ya kan? kelompok. Kelompok-kelompok pemerhati mangrove dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga ini bisa dibuat juga pengembangan ekowisata yang ada di pantai-pantai tersebut. Sehingga setidaknya itu bisa terjaga. Oke. Ya, bisa dikelola dengan baik, dan peran serta masyarakat, kelembagaan masyarakat yang konsen terhadap mangrove itu harus tetap dipertahankan dan malah mungkin diperbanyak ya Bu ya. Iya. Bagusnya begitu. Bagusnya ya. Kemudian Oke. dari sisi kita konstruksi PUPR, ya tentunya kita tetap updating kondisi pantai untuk bisa dilakukan penanganan, entah itu rehabilitasi, rekonstruksi dan lain sebagainya bila ada memang pantai-pantai yang terjadi abrasi ya, terjadi longsoran dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, untuk kedua narasumber mungkin karena penghujung acara juga nggak kerasa nih udah 1 jam. Oh, iya, iya. Kan ini banyak banget sih pengen ditanyain sebenarnya, cuma kayaknya nggak cukup. Tadi kameramen udah bilang closing katanya. closing katanya gitu. Nah ini kerasa karena ya. sudah closing nih, ini ke penghujung acara juga. Ini kira-kira Bu dan juga Pak Endang dan juga Bu Risna, apa sih yang menjadi catatan khusus atau catatan penting yang menitik beratkan mengenai tema kita hari ini kira-kira kesimpulannya? Apa Bu? Apa siapa dulu nih? Ya. Boleh. Bapak, Ya, kalau menurut saya silakan, sih Pak. untuk menjaga kondisi Sebelah sini, pantai Pak. dan perairan kita, yang pertama adalah regulasi yang jelas dan tegas. Oke. Itu saja. Mungkin bagaimana kita bisa melihat pengelolaan pantai, kemudian pesisir yang ada di Banten ya Bu ya. Kalau kita lihat sih sekarang kondisinya seperti di Anyer saja, itu bagaimana kita bisa melihat sempadan pantai. Kita tahu peraturannya 100 meter dari Iya. muka air tertinggi ke darat, tetapi ya kita lihat kondisi sekarang seperti itu. Ya mungkin ya itu tadi adalah regulasi yang jelas dan tegas ya. Oke. Ya. Cukup Pak? Cukup. Oke. Dari Bu Risna kira-kira apa yang menjadi titik berat setelah mengenai tema kita hari ini Bu? Silahkan. Oke, sebelah kalau Pak Endang dari sisi regulasi ya, kalau saya bagaimana kita menjaga mangrove secara terpadu dan berkelanjutan. Baik. Jadi maksudnya terpadu itu, jadi kita semua, bukan hanya kami dari pemerintah daerah, Oke. tapi juga dari masyarakat, tapi juga dari swasta dan semua pihak yang terlibat. Kita sama-sama menjaga mangrove ini karena manfaatnya bukan dirasakan oleh kita, tapi juga oleh anak cucu kita dan masyarakat secara umum dan secara luas. Pasti itu akan merasakan bagaimana manfaat dari mangrove ini. Jadi kita jaga sama-sama ya, jangan sampai dirusak atau dialih fungsi atau ditebang atau apalah. Sayang banget gitu, karena nebang 1 menit 5 menit selesai, tapi untuk menanamnya saya butuh waktu tahunan. Iya, mungkin 5 tahun pun belum cukup. 5 sampai 10 tahun kita baru bisa dapat yang besar. Begitu. Bagus gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, mungkin juga kira-kira dari Bu Risna dan Pak Endang nih, apa yang menjadi harapan terbesar
harapannya dari masing-masing, baik itu untuk pemerintah, kemudian stakeholder terkait, masyarakat, teman-teman, dan juga mungkin semuanya lah, semua pihak gitu. Apa harapannya? Siapa Closing dulu? statement nih. Closing saya belum Oh. harapan Iya. kira-kira Pak, silakan. Ya, harapan kami sih bahwa kondisi pantai dan perairan kita di Banten ini adalah milik kita semuanya. Oke. Jadi kita perlu memahami dan menyadari bahwa ini harus kita jaga, Pak. Harus kita jaga, harus kita pelihara, bahwa kita melihat dengan memelihara pantai dan perairan kita ini bisa menjadikan bekal anak cucu kita nanti, Baik. ya kan? Dengan kita jaga sekarang, maka kelestariannya pun akan tetap terjaga. Oke, luar biasa. Dari Bu Risna, kira-kira apa harapan yang terbesar untuk semua pihak lah, Bu? Silakan, Bu. Untuk semua pihak ya mungkin harapannya sama seperti Pak Endang, bahwa bukan hanya sekedar tadi menanam, tapi kita juga memelihara. Mungkin juga tadi didukung oleh regulasi atau peraturan-peraturan yang supaya oke nih, semuanya jadi aware gitu. Jadi semuanya ikut peduli, bukan cuman ngelihat aja gitu kan. Tapi juga semua bisa merasakan manfaatnya begitu. Dan menurut saya sampai saat ini kayaknya orang secara tidak sadar banyak yang merasakan manfaatnya Ya, iya. dari mangrove sendiri. Oke, luar biasa. Satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup adalah closing statement dari Ibu dan juga Bapak mengenai apapun lah, boleh untuk pemirsa Sultan TV di rumah, closing statement atau kata-kata bijak boleh lah, silakan. Apapun Bu, gini, bebas lah di Sultan TV, bebas ya. Sultan mah bebas katanya. Sultan Silakan, ya. Sultan mah bebas. Nanti silakan closing statementnya apa kira-kira yang disampaikan untuk pemirsa, untuk pemerintah mungkin barangkali, untuk semua pihak, apapun itu boleh, silakan. Masing-masing, silakan. Siapa dulu? Ibu dulu. Ibu, silakan Ibu. Gantian katanya Bu. Dari tadi Pak Endang katanya. Ibu silakan Bu, sebelah sini Bu. Iya, oke, terima kasih. Waduh, ini closing statement ya. Ya. Karena memang saya fokusnya adalah di fokus kegiatan saya di rehabilitasi dan konservasi begitu. Jadi mari kita sama-sama mendukung kegiatan rehabilitasi dan konservasi ini untuk keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam yang ada, khususnya mangrove di Provinsi Banten ini yang katanya sudah semakin terancam kondisinya. Dan jangan sampai kita semakin terancam, tapi ayo kita sama-sama bareng-bareng kita menjaga, kita pelihara sampai benar-benar nanti anak cucu kita semua merasakan manfaatnya. Oke, semangat. Karena ini cukup perjuangan ini, menurut saya perjuangan untuk mempertahankan mangrove ini ya cukup berat kalau Butuh menurut effort saya. yang besar ya. Oh iya, benar, butuh effort. Effort yang besar juga. Iya, dan butuh memang waktu dan ketidakputusasaan. Nggak boleh putus Nggak asa. putus asa, bener, Bu, bener, Harus bener. terus semangat. Apapun sih Bu, kalau tentang putus asa nggak boleh Oh, gitu. iya. Tentang apapun nggak boleh putus asa gitu. Iya, Cukup Bu? Oke, cukup. Oke. Dari closing statement Pak Endang, kira-kira seperti apa Pak closing statementnya? Silakan. Iya, terima kasih. Kita sama-sama tahu bahwa manusia dan alam itu hidup berdampingan. Oke. Jika alam rusak, maka kehidupan manusia pun akan terancam. Saya mengutip kata-kata Kepala BNPB Pak Doni Monardo, kita jaga alam, alam jaga kita. Oke, luar biasa. Ya. Cukup Pak. Oke, Terima kasih. mantap sekali. Wah, luar biasa hari ini narasumber Hani. Dan juga terima kasih sekali Hani, ucapkan terima kasih Pak Endang. Sama-sama. Terima kasih Bu Risna sudah hadir di studio Sultan TV, Oke. sudah sharing-sharing juga. Semoga hari ini apa yang kita perbincangkan, kemudian juga apa yang kita sharingkan bisa mengedukasi masyarakat, kemudian juga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk pemirsa Sultan TV di rumah juga. Dan Hani juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa Sultan TV di rumah sudah saksikan bincang hari ini. Di edisi hari ini tentu saja jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan narasumber-narasumber yang berbeda setiap harinya, dan pastinya narasumber keren kayak narasumbernya hari ini. Luar biasa, keren banget Hani. Terima kasih, Hani, apresiasi juga untuk Bu Risna dan juga
Pak Endang lain kali barangkali kalau diundang bisa main lagi ke sini. Insyaallah. Siap. Insya Allah ya, Insya Allah. main lagi ke Sultan TV juga. Baik Dengan pemirsa senang juga hati. ini terima kasih juga sudah saksikan di bincang hari ini di sultantv.co. Jangan lupa untuk follow Instagram sultantv.co dan juga website kami dan YouTube serta fanpage Facebook kami di @sultantv.co. Dan juga akhir kata saya Hanifah Abdillah dan juga dua narasumber hari ini. Endang Sudrajat dari Dinas PUPR. Krisnawati Rahayu dari DKP Provinsi Banten. Baik, kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.